Oke teman-teman, kembali lagi di channel Eno Enoe. Kali ini di video ini saya akan membagikan trik cara agar madu kita melimpah atau menghasilkan kiloan atau bahkan kintalan ya, bahkan sampai dream takernya atau drum. Oke, di mana caranya? Caranya pertama-tama kita subscribe dulu channel ini agar channel ini semakin maju untuk selanjutnya. Di share ya ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda tahu pengalaman tentang lebah sebelum membudidaya lebah. Ternyata ini agar lebah banyak madunya ya. Pertama-tama itu. Nah, kalian kalau kepengen madunya melimpah, kalian kalau kepengen madunya banyak dari kiloan bahkan sampai kintalan, bahkan bisa menyerang sampai eton-etonan, kalian bisa sukses mencari nafkah untuk anak dan istri kalian. Pertama-tama kalian cari dulu lahan selebar-lebarnya. Kemudian setelah itu kalian tanamin bunga yang mengandung nektar atau polen ya. Bunga yang mengandung nektar atau polen. Contohnya seperti bunga kaliandra, bunga porana, bunga palubis, bunga air mata pengantin, bunga santos lemon. Itu super besar, penghasil madu super banyak sekali. Apabila kalian udah menanam bunga sekitar 5 itu ya nggak usah banyak-banyak lah, sekitar bunga 5 itu aja misalkan, karena kan belum jauh ya pengalamannya. Kalian tanamin dulu sebanyak-banyaknya bunga di lahan kalian, di ladang kalian, kalau bisa di pinggir-pinggir sawah ya, ditanamin semua agar lebah itu nanti mencarinya deket gitu, sekitaran putaran 15 meter dari lokasi, atau itu jarak dekatnya. Jarak panjangnya sekitar setengah kilo ya, setengah kilo lah. Itu kalian tanamin bunga sebanyak-banyaknya. Setelah bunganya itu udah mulai pada berbunga ya, kalian silahkan ternak. Madunya itu akan melimpah, benar-benar melimpah, karena menghasilkannya itu dari bunga itu, dari bunga yang saya katakan tadi 5 itu, diantara porana, palubis, kaliandra, santos lemon ya, atau bunga air mata pengantin ya. Itu bunga-bunga salah satunya yang menghasilkan polen dan nektar. Nah, itu cara saya untuk menjadi maju dan semakin sukses. Intinya semakin menjadi lebah bisa menghasilkan madu super banyak atau super full ya, itu menurut saya. Jadi kalian kalau misalnya masih nanggung, kalian nggak mencintai kerjaan kalian sendiri, kalian hanya membuat untuk sampingan, ya nggak mungkin kalian akan bisa akan sukses mengelola lebah. Itu nggak mungkin. Kalian harus mencintai kerjaan kalian sendiri. Misalnya kalian menernak sejenis kambing ya, kalian harus cintai kambing kalian biar kambingnya cepat gemuk, biar kambingnya cepat gede, nanti dijual akan mahal. Sama aja, nggak beda kayak tukang lebah. Lebah pun kita harus meneliti lebah ya, kira-kira 1 minggu ya sekali lah, itu harus teliti. Kita tanamin dulu tanamin dulu bunga dulu sebanyak-banyaknya. Setelah kita tanamin bunga sebanyak-banyaknya, kita beli di online bisa, kita pasang gelodokan bisa. Setelah masuk nanti kita umpamanya ini udah punya 5 nih ya, saya menceritakannya ini dengan real, maksudnya dengan sesuai kenyataan dan sesuai perjalanan saya gitu ya. Saya bagikan ke teman-teman semua yang belum pernah mengalamin atau yang belum pernah melakukan hal-hal yang seperti saya. Nah, saya bagikan ke teman-teman semua itu, maupun orang mana seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, silahkan monggo ditiru. Nah, ini cara saya yang udah saya katakan tadi ya, seperti itu. Maksudnya tanam dulu bunga sebanyak-banyaknya, lalu kalau misalnya kalian udah mempunyai banyak bunga, kalian lalu online ataupun pasang jebakan, lalu kalian taruh di tempat situ. Setelah nanti kalian umpamanya punya 5 gelodokan ya, umpamanya ini punya 5 gelodokan, kalian setelah sekitar 3 bulan atau 4 bulan pecahlah koloni. Kalian tahu nggak cara memecah koloni? Nah, kalian belajar ya di channel saya ya ini. Oke, jangan di skip. Jadi kalian tahu dari 0 sampai akhir ya,
jangan di skip-skip. Jadi kalian paham nanti ternyata seperti ini orang cara membudidaya lebah ya. Jadi seperti itu caranya. Nanti umpamanya nih lebah kan banyak sisiran sekitar 7 atau 8 ya, itu udah super ya. Pokoknya ya kalau di kampung-kampung saya ya nggak nyampe dari di atas 12 itu nggak ada, kayaknya belum nemu saya. Paling banyak ya sekitar 9 ataupun 10 itu udah super ya, itu menurut saya udah super. Yang penting udah lebar banyak, sekitar panjangnya sekitar seginilah ya, segini satu gini sama seginilah, itu udah super. Kalau ada caltu alias calon ratu, nah itu silahkan kalian biarin dulu, sekitar tungguin. Kalau menurut kita si ratu kira-kira ini udah mulai hampir menetas itu ya, hampir menetas. Biasanya itu kadang satu sisiran itu sampai ada 3 bahkan sampai ada 9 calon ratu. Nah kalian pilih aja salah satu yang kira-kira menurut kalian bagus. Kalian lalu belahnya bukan dipotong ya, bukan dipotong. Jadi kalian pahamin dulu, makanya jangan di skip biar kalian paham. Kalian ambil dulu salah satu ininya ya, sisirannya ya, sisiran yang kalian kira-kira menyukainya, yang di tengah atau yang di pinggir. Yang penting itu yang lagi posisi isi larva atau posisi isi anak ya. Kalian potong seret sekitar ada 3 lah ya, 3 yang disisain di kotaknya itu kira-kira ya kurang lebih 3 atau 4 lah ya, itu kira-kira segitu. Dan kalian ambil ratu yang udah nempel dari dulu ya, karena kan itu kan di sisiran udah ada calon ratunya. Nah kalian biarin itu yang umpamanya tadi saya bilang 9, kalian pilih salah satu yang paling bagus. Yang 8-nya berarti dipices agar ininya cuman 1 ya ratunya ya. Nah nanti kalian pindah ke kotak yang baru kalian buat. Setelah nanti kalian udah memindah ke tempat yang lain, nanti si koloninya itu diambil separohnya, diambil. Belajar aja pelan-pelan ya, belajar aja pelan-pelan, jangan pakai gugup ataupun merasa takut. Kalau kalian mau berniat membudidaya, kalian harus benar-benar pelan-pelan, sabar agar tidak menyengat. Nah kalau kalian kepengen tahu agar tidak disengat ya mukanya atau tangannya, ya kalian pakai APD. Nah terutama itu pakai APD ya. Kalau kalian nggak punya APD ya silahkan tonton video yang judulnya daun yang ditakuti lebah. Nah itu daun yang sangat ditakuti lebah, tapi nggak kabur lebahnya, maksudnya hanya untuk menjaga muka atau menjaga tangan ya, kira-kira menyengat atau tidak. Kan udah saya tunjukin itu tutorial daun yang ditakuti lebah manusia begitu ya judulnya. Saya udah nggak pakai baju, kira-kira disengat apa enggak, alhamdulillah ternyata tidak. Itu benar-benar super mantep ya daunnya benar-benar super jos. Nah itu setelah kalian memahami pengalaman seperti saya yang alamin, mudah-mudahan kalian sukses mencari lebah, sukses untuk selanjutnya, dan sukses untuk maju, bisa menghidupi anak istrimu, dan bisa bahkan sampai mengasih THR ya di bulan ini, di bulan puasa ini, sama teman-teman kalian, sama saudara-saudara kalian. Amin amin ya robbal alamin ya. Itu cara saya. Mudah-mudahan kalian belajar di video ini, kalian tidak akan menyesal. Belajar di video ini kalian akan maju. Belajar di video ini kalian akan sukses, dijamin sukses kalau kalian melakukan hal yang saya lakukan tadi, maksudnya yang saya berikan cara-cara yang tadi ya. Nah oke teman-teman, apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman ya silahkan di komen, silahkan di subscribe, dan di share ke teman-teman Anda. Oke, jangan bosan-bosan menonton video saya. Apabila ada kurang mantap atau ini kok kayak gini gitu ya, silahkan komen aja di bawah ya, nanti akan saya jawab. Kalau misalnya ada keterangan yang kurang cocok di hati
teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan lagi kembali. Oke, terima kasih. Salam sejahtera, salam satu hobi, salam satu semangat.